Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Zhao Xianger, Ning Changjiu memikirkan namanya dan memanggilnya dengan lemah. Akhirnya, tangannya yang terangkat jatuh di atas ranjang empuk dengan lesu. Zhao Xianger meletakkan tangannya di belakang leher dan merapikan rambut panjangnya yang agak basah. Ia baru saja mandi. Kini, ia mengenakan jubah naga gelap bersulam sutra keemasan. Matanya indah dan bersih tanpa riasan. Udara juga samar-samar tercium aroma rumput dan pepohonan. Gadis muda itu meletakkan penanya dan perlahan berjalan ke tempat tidur. Di seberang tirai sutra putih, ia membuat gerakan mencubit leher gadis itu dan berkata dengan suara rendah, "Beraninya kau memanggil namaku saat baru bangun tidur? Sepertinya kau ingin tidur lebih lama." Ning Changjiu mengatur napasnya. Ia sedang tidak ingin bercanda dengan gadis muda itu. Ia berusaha sekuat tenaga untuk merasakan tubuhnya dan memastikan apakah tubuhnya baik-baik saja. Karena tidak menjawab, Zhao Xianger mengangkat alisnya. Kemudian, ia mengangkat tirai dan mengulurkan tangannya ke leher Zhao. Sebelum tangannya mencapai Ning Changjiu, Zhao Xianger merasakan hawa dingin di lehernya. Ia bergegas membuka mata. Melihat wajah dingin gadis muda itu, ia merasakan aura membunuh yang tak diketahui namun nyata. Ia berusaha mundur dan menyadari bahwa ia harus menyerah karena ia tetap di tempatnya. Maka, ia segera mencoba memperbaiki kesalahannya dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Zhao Xianger mendengus dan melepaskan jari-jarinya. Setelah menyelimuti Zhao Xianger, ia duduk di samping tempat tidur dengan lembut. "Bagaimana perasaanmu?" tanyanya. Ning Changjiu dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu yang telah meninggalkannya selamanya. Ia merasakan kehilangan yang tak terobati, yang membuatnya begitu berduka. "Baik-baik saja," kata Ning Changjiu. "Untung aku masih hidup." Zhao Xianger bertanya, "Aku cukup penasaran bagaimana kau bisa selamat dari kesengsaraan petir." Setahunya, menghadapi petir sekuat itu, bahkan jika ia memegang payung merah, ia mungkin takkan mampu melewatinya. Lu Jiajia tak membawa apa-apa. Bagaimana ia bisa selamat? Lu Jiajia mengatakan ia luar biasa, yang menurutnya kurang tepat. Ia baru menyadari bahwa Lu Jiajia masih meremehkannya setelah menyaksikan kesengsaraan petir. Ning Changjiu menghela napas pelan. Karena nyeri tulangnya, ia berkata dengan susah payah, "Kupikir aku pasti mati. Mungkin aku hanya beruntung." Zhao Xianger tahu Lu Jiajia pasti menyembunyikan sesuatu, tetapi ia tak bertanya lebih lanjut. Ia hanya berkata, "Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi saat kamu koma?" Ning Changjiu melihatnya menyipitkan matanya dan entah bagaimana memancarkan niat membunuh yang samar. Tak mengerti dari mana datangnya permusuhan itu, ia hanya berkata dengan tulus, "Aku tidak ingat." Zhao Xianger menatapnya dengan skeptis, lalu berkata, "Kau sungguh mengesankan. Kau telah menekan sifat iblis rekan seperguruanmu dan juga menahan sambaran petir yang hampir mematikan. Aku, juga agak mengagumimu." Ning Changjiu bergegas bertanya, "Bagaimana dengan rekan seperguruanku? Di mana dia?" Zhao Xianger berkata, "Lu Jiajia sedang menjaganya. Jangan khawatir." Ning Changjiu menghela napas lega. Karena Lu Jiajia yang menjaganya, ia tak perlu khawatir. Zhao Xianger tiba-tiba bertanya, "Ku dengar Lu Jiajia ingin menjadikanmu muridnya." "Ya," jawab Ning Changjiu, "Nona Lu memang pernah mengajukan tawaran sebelumnya, tetapi kami belum sepakat." Zhao Xianger bertanya, "Mengapa tidak?" Ning Changjiu berkata, "Mengakui seseorang sebagai guru adalah hal penting, yang harus ditanggapi dengan serius." Zhao Xianger menggelengkan kepalanya pelan. "Ini tidak mungkin alasannya. Pasti ada alasan lain, seperti kau punya guru lain." Ning Changjiu terkejut. Sekarang, ia agak lemah. Bayangan yang terbentuk dari ingatan kehidupan sebelumnya terus menghantuinya. Kata, "Guru," bagaikan gumpalan awan gelap yang menggantung, menyelimuti lautan kesadarannya, membuatnya gelisah. Sekarang, Zhao Xianger sepertinya menyebutkannya tanpa sadar, tetapi kata-katanya masih menimbulkan riak di hatinya. Jika ia tidak berkultivasi selama puluhan tahun di kehidupan sebelumnya, raut wajahnya pasti sudah berubah sekarang. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya sedikit. "Tidak, hanya karena kondisi fisikku yang biasa-biasa saja, aku tidak berani menyetujuinya begitu saja." "Munafik," kata Zhao Xianger ironis. Ning Changjiu ingin membalas dengan mengatakan bahwa ia jahat, tetapi setelah memikirkan situasinya saat ini, ia menelannya kembali. "Bagaimana kondisi traumatismu?" tanya Zhao Xianger. Ning Changjiu telah memeriksa kondisi kesehatannya sendiri sebelumnya. Meskipun ia merasa sangat tidak percaya, ia tetap menjawab, "Kebanyakan luka di kulit. Lautan Qi di Zifuku sudah lengkap. Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah bertanya." Zhao Xianger mengangguk dan berkata, "Hampir sama dengan diagnosis tabib istana. Kau sebenarnya cukup aneh. Setelah tersambar petir, kau masih tidak terluka kecuali beberapa luka di kulit." Ning Changjiu merasakan sakit di tulangnya, lalu berkata pasrah, "Ya. Tidak terluka." Zhao Xianger mencubit wajahnya, berkata, "Kau menghentikan benih jahat yang merusak kota, menjadikanmu pahlawan negara Zhao, apa maumu? Aku bisa memenuhi kebutuhanmu semampuku." Ning Changjiu tidak terlalu banyak berpikir.
Aku tidak mau apa-apa. Dia akan segera pergi dari sini untuk mencari kuil Tao dan gurunya, jadi dia tidak menginginkan apapun di sini. Lagi pula, dia hanya ingin menyelamatkan sesama muridnya, dan saat itu, dia juga menyelamatkan kota kekaisaran. Namun, Zhao Xianger sedikit mengernyit dan mengerucutkan bibir tipisnya yang keriting, tampak tidak senang. Kau menyelamatkan penduduk kota. Jika kau tidak diberi imbalan, aku akan dianggap tidak adil, katanya. Sebuah ide terlintas di benak Ning Changjiu. Dia menatap wajah cantiknya dan berkata sambil tersenyum, bolehkah aku menerimamu sebagai imbalan? Zhao Xianger sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Dengan tangan menekan tepi tempat tidur, dia mendekatinya dan rambutnya tergerai di leher Zhao Xianger dengan harum, membuatnya sedikit geli. Hidung gadis muda itu hampir menyentuhnya. Dia berkata sambil tersenyum, kau bisa mencoba mengajukan permintaan itu kepadaku. Berani, Ning Changjiu membuka mulutnya dan akhirnya diam dengan patuh. Dia tidak takut ditolak oleh gadis gila ini. Sebaliknya, dia khawatir akan diganggu jika gadis itu benar-benar setuju. Sekarang, ia masih memiliki hal lain yang harus dilakukan sehingga ia tentu tidak ingin tinggal di negara Zhao terlalu lama. Namun, ia harus mengakui bahwa gadis muda ini memang luar biasa cantik. Karena ia tidak menjawab, Zhao Xianger tersenyum tipis. Membosankan. Bagaimana mungkin orang membosankan sepertimu berhasil membuat rekan seperguruanmu yang manis begitu terobsesi padamu? Ning Changjiu menegaskan dengan fasih, aku memperlakukannya dengan tulus. Zhao Xianger menatapnya dengan senyum masam, berkata, kau memperlakukannya dengan tulus. Jika aku tidak memeriksa tubuhmu, aku akan mengira kau dirasuki rubah tua itu sekarang. Ning Changjiu tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Ia hanya bertanya, apalagi yang sudah kau periksa? Zhao Xianger mengecap bibirnya dan menatap matanya, berkata, aku sudah memeriksa semua yang harus kuperiksa. Ning Changjiu tetap diam. Gadis muda itu menyeringai dengan mata berbinar-binar karena bangga karena menang, berkata, beristirahatlah. Jangan bergerak. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, aku ingin tidur sebentar lagi. Zhao Xianger bertanya dengan bingung, apakah kau masih perlu melaporkan ini kepadaku? Ning Changjiu terdiam sejenak sebelum berkata dengan jujur, karena kau di sini bersamaku, aku tidak bisa tidur. Zhao Xianger mengerutkan kening dan tampak agak marah, lalu berkata, ini kamar tidurku. Kau, memintaku pergi. Kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Ning Changjiu menggigil dan merasa sedikit terkejut. Ternyata dia ada di kamar tidur yang mulia. Dan dia sedang berbaring di tempat tidurnya. Dia merasa aneh. Terima kasih banyak, Yang Mulia, Ning Changjiu memikirkannya dan berkata. Niat membunuhnya yang sengaja ditunjukkan lenyap. Lalu, ia berkata, baiklah. Aku tidak akan menakutimu lagi. Istirahatlah yang cukup, tetapi aku tidak akan pergi karena aku tidak yakin bagaimana kau bisa melewati kesengsaraan petir itu. Jika kau benar-benar dirasuki oleh kejahatan atau iblis, aku harus segera menemukannya. Aku putri negara Zhao, jadi aku harus mengawasimu. Tentu saja, aku tidak akan mengganggumu. Aku akan membaca buku di dekat meja. Jika kau butuh sesuatu, katakan saja padaku, desak gadis muda itu. Ning Changjiu sama sekali tidak ingin tidur. Entah bagaimana, jauh di lubuk hatinya, ia memiliki perasaan yang rumit terhadap gadis muda ini, yang tampaknya merupakan rasa takut atau bersalah. Akibatnya, seorang pemuda dan seorang gadis muda hanya tinggal di satu kamar bersama. Dan gadis itu adalah wanita paling bergengsi dan cantik di negara Zhao. Meskipun demikian, Ning Changjiu tidak merasakan apapun padanya. Lampu di samping tempat tidur telah padam. Lampu-lampu lain di ruangan itu juga padam, kecuali sebuah lampu safir bermotif teratai yang masih menyala di atas meja hitam gelap. Karena hanya itu satu-satunya lampu di ruangan itu, cahayanya tetap memikat meskipun redup. Di bawah cahaya lampu, kulit putih gadis muda itu terlihat jelas dengan lekuk tubuhnya yang indah. Usianya baru 16 tahun, tetapi tubuhnya sudah terbentuk sempurna. Jubah naga hitamnya yang lebar masih tak mampu menyembunyikan lekuk tubuhnya yang menawan. Tubuh Ning Changjiu telah hancur total, dan kondisi fisiknya semula tampak biasa saja. Setelah mengalami beberapa kesulitan, tubuhnya, bagaikan keranjang bambu untuk mengambil air, hampir tak mampu mempertahankan auranya. Bayangan perpisahan dua jiwa yang tersisa darinya saat kesengsaraan petir terus terbayang di benaknya. Satu jiwa menatap ke arah kuil tempat rekan seperguruannya berada, tegar dan sedih, jiwa yang lain menatap bulan purnama di masa lalu, acuh tak acuh dan tenang. Berbagai ide dan keraguan berkecamuk di benaknya bagai benang kusut, tetapi samar-samar ia merasa hampir mendapatkan kebenaran tentang kelahiran kembalinya. Tiba-tiba ia merasa takut akan jawabannya. Menatap ujung atas tempat tidur, ia melihat tempat tidur kayu berukir itu dilukis dengan desain naga dan burung phoenix, yang tidak terlihat feminin tetapi justru tampak megah. Desain ukiran itu indah, tetapi tidak terlalu menarik. Maka, ia berbalik diam-diam dan mengamati gadis muda yang duduk sendirian di depan lampu dari atas ke bawah. Rambut tipis dan panjang Zhao Xianger tergerai seperti air mengalir. Jubah naga hitam gelapnya bagaikan malam yang panjang. Hanya wajah cantik dan kekanak-kanakannya yang terlihat jelas dalam cahaya lampu.
Zhao Xianger meletakkan pena dan sedikit mengangkat kepalanya, bertanya, kamu mau tidur atau mengamatiku? Ning Changjiu bertanya, bolehkah saya bertanya apa yang Anda tulis? Zhao Xianger melirik kertas nasi itu dan berkata dengan tenang, persiapan untuk besok. Besok, ya, sekarang krisis telah berlalu dan banyak hal yang harus dilakukan, tentu saja saya punya banyak hal untuk dipertimbangkan. Lagi pula, dengan kelopak matanya yang sedikit terpejam, Zhao Xianger mengelak dan berkata, lagi pula, besok adalah hari ulang tahun saya. Ning Changjiu mengangguk kecil dan berkata dengan tulus, selamat ulang tahun, Yang Mulia. Anda telah berbuat begitu banyak untuk negara Zhao. Anda seharusnya mengajak seluruh negara untuk ikut bersukacita besok. Zhao Xianger mengerucutkan bibirnya dan tersenyum mengejek diri sendiri. Ning Changjiu merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya, jadi ia bertanya, rubah tua itu sudah mati dan benih jahat di tubuh Xiaoling telah disegel. Apa lagi yang Anda khawatirkan? Zhao Xianger berkata dengan takut dan ragu, saya terusik dan khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Ning Changjiu berkata, undian sudah dilempar. Seharusnya, tidak akan ada masalah lagi. Zhao Xianger berhenti menulis dan menyatukan kedua tangannya di atas lutut. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Ning Changjiu dengan tatapan acuh tak acuh. Setelah menatapnya sejenak, akhirnya ia berkata, aku memperhatikanmu hari ini bukan karena aku punya perasaan padamu, tetapi karena aku pikir kau mungkin penyebab tak terduga itu. Ning Changjiu mengerutkan kening. Kenapa? Zhao Xianger berkata, karena aku tidak tahu kelahiran atau latar belakangmu. Konstitusimu jelas-jelas jelas. Bagaimana kau mendapatkan dasar kultivasi itu? Kenapa kau kehilangan semuanya? Lagi pula, setahuku, malam itu, kau dan Ning Xiaoling dibunuh oleh Ning Qinsui. Kenapa kalian berdua hidup kembali? Aku tidak percaya hal seperti itu bisa terjadi di dunia ini. Dan kau sepertinya tidak dirasuki roh jahat. Ketika aku memeriksa jiwamu, aku menemukan kau memiliki 3 jiwa dan 7 roh, yang tidak berbeda dengan orang biasa. Karena itu, aku tidak tahu apa yang kau alami. Masih lama sebelum fajar, bisakah kau membantuku mengatasi keraguanku? Tuanku, Ning Qinsui, membawaku dan Xiaoling ke kota kekaisaran untuk menaklukkan iblis. Sayangnya, karena keterampilan yang kurang memadai, kami meremehkan kekuatan iblis itu. Pada saat kritis, Ning Qinsui menggunakan aku dan Xiaoling sebagai wadah untuk menyegel iblis secara paksa, lalu menempelkan 2 jimat ilahi emas ungu pada kami. Mungkin kedua jimat itu memurnikan hantu di tubuh kami dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatan spiritual. Mengenai ingatan para hantu, aku mewarisi beberapa di antaranya, jadi aku tahu beberapa keterampilan yang jarang kutemukan. Kekuatan spiritual itulah yang membuatku melewati kesengsaraan petir demi Xiaoling. Kekuatan spiritual itu diperoleh secara kebetulan sehingga tak dapat diperbarui. Sekarang aku hanyalah seorang pendeta Tao biasa, yang bahkan belum mencapai alam mendalam atau bahkan menyentuh ambang kultivasi. Yang Mulia, kau tak perlu bersikap hati-hati terhadapku. Ning Changjiu mengatakannya dengan raut wajah yang tak berubah. Suaranya tenang dan meyakinkan. Duduk di depan meja, Zhao Xianger mendengarkannya dengan tenang, matanya yang gelap menatapnya, membuatnya sedikit merasa bersalah. Apa yang kukatakan adalah kebenaran sejati, atau aku akan disambar petir, tambah Ning Changjiu. Lagi pula, ia pernah disambar petir sebelumnya. Zhao Xianger agak yakin. Lalu, ia berkata dengan suara dingin, lalu, mengenai semua yang terjadi, kau sebenarnya tak bisa menahannya. Ning Changjiu memikirkannya sejenak lalu mengangguk, kau bisa mengatakannya begitu. Zhao Xianger sedikit menyipitkan mata dan melanjutkan bertanya, artinya, semua hal memang sudah ditakdirkan. Ning Changjiu tidak mengerti mengapa ia bertanya seperti itu, tetapi ia tetap mengangguk. Zhao Xianger merenungkannya dan merasa semakin terkejut dan bingung. Apakah ini juga rencana ibunya? Jika ini benar-benar rencana ibunya, apakah itu berarti dia berpikir Zhao Xianger tidak bisa membunuh rubah jahat itu? Itulah sebabnya dia mempersiapkan langkah selanjutnya untuk Zhao Xianger. Jika bukan karena bantuan pemuda bernama Ning Changjiu ini, kota kekaisaran akan menghadapi bajingan berdarah lainnya. Mengingat kemampuan abadi ibunya, bahkan jika dia bisa membayangkan ini, itu tidak aneh. Intinya, apakah Zhao Xianger benar-benar tidak mampu di matanya? Gadis muda itu sedikit menundukkan kepalanya dengan rambutnya berserakan. Dia terdiam beberapa saat seperti batu giok hitam. Bahunya yang lembut juga sedikit lebih rendah, meskipun wajahnya tidak terlihat, kehilangannya yang tak terungkapkan masih bisa dirasakan. Ia teringat adegan di mana ia menatap bulan yang cerah. Saat itu, ia tidak memikirkan mengapa bulan itu cerah. Melihat bulan yang tak tertutup awan jahat, ia jelas merasa ada yang salah, tetapi mengapa ia tidak berpikir lebih jauh? Ia tak kuasa menahan rasa sedih dan penyesalan yang semakin menjadi-jadi. Ning Changjiu menatap wajahnya yang tersembunyi di balik bayangan dan tak berkata apa-apa. Ia tak menyangka omong kosongnya bisa membuatnya mengalami pergulatan batin yang begitu serius. Namun, setelah mencurigainya sebagai pion yang diperalat ibunya, Zhao Xianger tidak terlalu meragukan perkataan Ning Changjiu sebelumnya, yang merupakan hasil dari kekaguman dan kepercayaannya yang mendalam kepada ibunya.
Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada acuh tak acuh seperti biasa, ingatlah untuk menghadiri pesta ulang tahunku besok. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Ning Changjiu sedikit linglung. Kenapa kau tidak bisa memberitahuku sekarang? Zhao Xianger memasang wajah serius. Kurasa akan lebih baik mengatakannya di depan semua orang. Ning Changjiu menebak, lalu melirik Zhao Xianger. Gadis muda itu juga menatapnya dengan tenang. Jubah naga hitam gelapnya yang terkulai memancarkan keanggunan dan keelokan yang tak sesuai dengan usianya. Zhao Xianger seolah menebak apa yang dipikirkannya. Tenang saja, aku tak ingin menikahimu. Lagi pula, aku sudah bertunangan. Menikahinya, menjadikannya permaisuri. Dengan perasaan campur aduk, Ning Changjiu menatap gadis muda yang tampak angkuh itu. Kemudian, ia akhirnya menyadari bagian akhir dari ucapannya. Dia bertunangan. Siapa yang seberuntung itu? Apa ia rela mati hanya demi mendapatkan wanita cantik? Aku penasaran siapa yang akan seberuntung itu menikahimu, kata Ning Changjiu dengan wajah tulus. Zhao Xianger berkata lembut, aku juga tidak tahu siapa dia. Ning Changjiu sedikit terkejut karena gadis yang luar biasa cantik ini juga sudah bertunangan sejak kecil. Saat itu, mengenai pernikahan yang diatur oleh tuannya untuknya, ia tidak tahu siapa yang akan dinikahinya. Saat itu, usianya juga sebaya dengan Zhao Xianger. Memang, tidak banyak hal baru. Sekali terlewat, akan hilang selamanya. Namun, Ning Changjiu yakin bahwa tidak menikahi gadis itu mungkin akan menjadi penyesalan bersama antara dirinya dan gadis itu, sementara Zhao Xianger tidak menikahi tunangannya hanya akan menguntungkan tunangannya. Tentu saja, Zhao Xianger tidak tahu apa yang dipikirkan Ning Changjiu. Jika ia tahu, mungkin pemuda ini akan memiliki luka baru selain luka lama yang belum sembuh. Ning Changjiu berkata, jika orang-orang tahu kau bertunangan, aku khawatir banyak orang akan patah hati. Zhao Xianger melengkungkan bibirnya dan tidak memberikan jawaban. Surat nikah itu tidak penting karena, setelah ulang tahunnya, ia akan berusia 16 tahun. Setelah itu, surat nikah itu akan batal demi hukum. Namun, akankah ada hal tak terduga keesokan harinya? Apakah ujian untuk Zhao Xianger sudah berakhir? Ia tak ingin berpikir lebih jauh. Terbebani oleh kelelahan seharian, ia memasang raut lelah yang tak terlukiskan di balik rambut hitamnya yang bagaikan kanvas. Istirahatlah yang cukup dan giatlah berlatih. Jangan terlalu cepat patah semangat karena kondisi fisikmu. Kau akan meraih prestasi besar di masa depan, kata Zhao Xianger tiba-tiba. Ning Changjiu bertanya, mengapa kau begitu yakin? Tentu saja, Zhao Xianger tidak akan menceritakan tentang kekuatan magis ibunya yang luar biasa. Di matanya, Ning Changjiu hanyalah seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun. Mengetahui hal itu akan buruk baginya. Zhao Xianger berkata, kau cukup tampan, jadi kau pasti cukup berbakat. Ning Changjiu menjawab dengan wajah datar, kalau begitu, yang mulia pasti jago sihir Tao. Zhao Xianger tersenyum dan mengedipkan mata, lalu berkata, bibirmu manis sekali. Simpan saja kata-kata manismu itu untuk teman seperguruanmu. Itu tidak mempan padaku. Ning Changjiu cukup penasaran mengapa dia berbicara seperti orang tua padahal usianya hanya 1 atau 2 tahun lebih tua dari teman seperguruan itu. Ning Changjiu berkata pasrah, aku ingin bicara dengan teman seperguruanku. Di mana dia? Zhao Xianger berkata, kalau kau ingin bertemu dengannya, kau bisa bertemu dengannya sekarang. Ning Changjiu ragu. Zhao Xianger tidak berbicara lagi. Dengan satu gerakan lengan baju, dia bangkit dan pergi. Aku lelah. Jangan lupa pesta ulang tahunnya nanti siang. Ning Changjiu mengangguk pelan. Zhao Xianger keluar ruangan dan mengangkat tangannya. Seketika, beberapa sosok gelap di luar berhamburan diam-diam. Mereka adalah penjaga terakhir di kota kekaisaran jika terjadi sesuatu yang tak terduga malam ini. Namun, setelah berbincang panjang lebar dengan Ning Changjiu, kekhawatirannya berkurang. Kalau begitu, ia mungkin lebih baik tidur dan mempersiapkan pesta ulang tahunnya di siang hari. Tak lama kemudian, pintu terbuka lagi. Seorang gadis muda berbusana Tao bergegas masuk ke ruangan. Matanya yang tadinya lelah langsung berbinar saat melihat Ning Changjiu. Changjiu, Ning Xiaoling berlari ke tempat tidurnya, matanya berkaca-kaca. Melihat gadis muda nan cantik ini, Ning Changjiu mengerutkan bibirnya, namun tak berkata apa-apa. Ia berpikir bahwa perasaannya terhadap Ning Xiaoling diwarisi dari ikatan antara pemilik asli tubuh itu dan rekan seperguruannya. Kini, dia mendapati bahwa hal itu tampaknya tidak demikian. Secercah jiwa terakhir dari tubuhnya lenyap di sambar petir. Panggilan si tolol itu terlalu jauh untuk didengar, tetapi perasaannya terhadap Ning Xiaoling tak luntur. Ning Changjiu memikirkannya dan menduga mungkin karena ia selalu berharap memiliki seorang murid junior selama 24 tahun kultivasi di kehidupan sebelumnya, tetapi ia tetap tak bisa mendapatkannya setelah menunggu selama 24 tahun. Karena itu, ia selalu menjadi murid termuda di kuil Tao selama 24 tahun. Kini setelah akhirnya memiliki seorang murid junior, ia sangat menyukainya. Xiaoling, jawab Ning Changjiu. Mata Ning Xiaoling langsung memerah. Maaf, Changjiu, aku hampir membuatmu terbunuh. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya. Aku tahu kau peduli padaku.
Di jalan panjang hari itu, ketika aku mencegat rubah tua dan menyelamatkan Nona Lu, rubah tua itu tidak mengenalku. Lalu, aku tahu kau tidak memberitahunya tentangku melalui benih jahat itu. Sama sekali tidak. Saat itu, aku sudah bertekad untuk tidak pernah melihatmu menjadi monster dengan cara apapun. Ning Xiaoling menggosok matanya dan berkata, kau benar-benar bodoh. Ning Changjiu berkata, kau tidak perlu menyembunyikan hal-hal ini dariku lagi. Ning Xiaoling menyeringai, kau begitu pintar sehingga aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu bahkan jika aku mau. Ning Changjiu tertawa lalu berkata dengan tatapan serius, benih jahat itu masih ada di tubuhmu, yang sekarang sedang tertidur. Sebelum menghilangkan efeknya sepenuhnya, kau harus berhati-hati dan mencegah iblis dalam dirimu bangkit. Kalau tidak, bahkan aku mungkin tidak bisa membantumu. Ning Xiaoling mengangguk dengan serius. Aku akan berlatih kultivasi hati dengan giat. Ning Changjiu mengangkat tangannya dengan susah payah. Ning Xiaoling mengerti maksudnya. Ia menggenggam tangan Zhao Xianger, mengangkatnya untuk mengusap kepalanya, lalu memasukkannya kembali ke dalam selimut. Kemudian, ia hanya tersenyum manis, membuat wajahnya yang ceria semakin menggemaskan. Ning Xiaoling tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, Zhao Xianger tinggal di sini cukup lama tadi. Apa yang kalian berdua lakukan? Ning Changjiu menjawab dengan pasrah, lihat aku. Apa yang bisa kita lakukan? Ning Xiaoling tak bisa membantahnya. Lalu, ia bertanya dengan khawatir, apakah dia menindasmu? Ning Changjiu bertanya, jika aku ditindas, bisakah kau membalas dendam untukku? Ning Xiaoling terdiam beberapa saat lalu berkata dengan yakin, Jia bilang aku sangat berbakat. Ketika aku cukup kuat, aku akan membelamu. Ning Changjiu mengangguk dan tersenyum, aku menantikan hari di mana kau menjadi pendekar pedang muda. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan calon gurumu? Di mana Nona Lu? Ning Changjiu tiba-tiba bertanya. Ning Xiaoling terdiam sejenak. Setelah ragu sejenak, ia tetap berkata jujur, Jia cukup senang mendengar kau sudah bangun, tapi entah kenapa, ia tidak mau menjengukmu. Aku bertanya kenapa, tapi ia tidak menjawab. Ia hanya bilang ingin beristirahat di sedan biru putih itu semalam. Ning Changjiu memikirkannya dan juga tidak mengerti apa yang dipikirkan Lu Jia. Namun, alih-alih memikirkannya, ia hanya berkata, tidak apa-apa. Kalau besok terjadi sesuatu yang tak terduga, mengingat aku sudah seperti bangkai kapal, kita hanya bisa mengandalkannya. Terkejut, Ning Xiaoling memasang wajah getir, berkata, masih ada yang tak terduga. Tidak mungkin, aku sudah sangat lelah. Ning Changjiu mencoba menghiburnya. Mungkin saja, kita harus berhati-hati. Oh, jawab Ning Xiaoling dengan cemas. Di kuil di sisi kiri istana kekaisaran, tandu biru putih telah dibersihkan. Lu Jia, berpakaian putih, duduk tegak di tandu dengan pedang panjang tua yang diletakkan horizontal di pangkuannya. Dengan jari-jarinya yang ramping dan panjang memegang sarung pedang, ia tampak seperti sedang tidur, mengusap pola-pola kuno di sarung pedang itu perlahan dengan ujung jarinya. Niat pedang yang sedikit terangsang itu seperti listrik statis akibat gesekan. Ia datang ke kota kekaisaran dengan harapan untuk memasuki ranah Istana Ungu, tetapi sayangnya, ranahnya justru diturunkan ke tahap tengah ranah panjang umur, alih-alih ditingkatkan. 2 titik akupuntur di punggungnya yang rusak hampir tidak dapat dipulihkan untuk saat ini. Kultivasinya terhambat, menghadapi banyak kesulitan. Pikiran Tao-nya semakin teguh, tetapi luka-luka di tubuhnya yang sulit disembuhkan juga merupakan masalah yang harus dihadapinya. Ia berhenti menggosok sarung pedang dan membuka mulut kecilnya untuk mendesah pelan. Guru, aku telah mengecewakanmu. Ia membuka matanya. Ada kilatan kesedihan samar di matanya yang dingin. Di Sekte Surgawi Pedang Oracle, selain seorang penguasa, terdapat 4 cabang yang masing-masing bertanggung jawab atas satu puncak, yaitu Puncak Shou Xiao, Puncak Xuanri, Puncak Huyang, dan Puncak Tianku. Keempat cabang tersebut memiliki guru puncaknya masing-masing. Gurunya bertanggung jawab atas Puncak Tianku, puncak yang paling curam dan terjal dari keempat puncak tersebut, yang dipenuhi bebatuan aneh. Bertahun-tahun yang lalu, gurunya meninggal dunia. Oleh karena itu, karena wilayah kekuasaannya adalah yang tertinggi di antara para murid, ia untuk sementara waktu bertanggung jawab atas puncak tersebut. Namun, dibandingkan dengan 3 cabang lainnya, tanpa seorang kultivator di wilayah Pengadilan Ungu, cabangnya tetap tampak lemah. Selama bertahun-tahun, ia mengabdikan diri untuk berkultivasi hanya demi melampaui jurang surgawi dan mencapai ranah Istana Ungu, yang dapat membuatnya dimuliakan sebagai seorang abadi. Dengan cara ini, setidaknya ia dapat mempersempit jarak antara cabangnya dan 3 cabang lainnya. Sebenarnya, ada satu alasan penting lagi, yaitu, sang penguasa kini sudah tua. Sang penguasa juga lelah terjebak di puncak ranah Istana Ungu selama 60 tahun. Karena ia ingin menjelajahi dunia di waktu terakhirnya, ia harus mempercayakan sekte tersebut kepada orang lain. Dan sihir tertinggi Sekte Pedang Oracle Surgawi terkandung dalam warisan sang penguasa. Upacara suksesi penguasa yang dijadwalkan akan diadakan dalam 4 tahun mungkin akan dimajukan. Inilah alasan mengapa ia begitu tergesa-gesa. Namun, usianya baru sedikit lebih dari 20 tahun.
Lagi pula, ia terlalu muda. Tanpa waktu yang cukup, meskipun ia sangat berbakat, ia masih jauh dari cukup untuk menembus batas. Oleh karena itu, ia tidak mau berkultivasi dalam retret. Ketika mendengar bencana yang akan datang di kota kekaisaran negara Zhao, ia merasa penasaran. Tanpa ragu, ia turun gunung untuk membunuh monster itu. Namun, ketergesa-gesaan justru sia-sia. Kali ini, ia justru menderita kerugian besar. Mungkin memang sudah takdirnya. Pikiran Tao Lu Jiajia teguh, tetapi ia masih merasa menyesal. Merasakan bekas luka di punggung akibat jurus pedang rubah tua itu, ia mendesak putus asa. Luka itu, memikirkannya, ia tak bisa berhenti memikirkan kedua pemuda itu. Hari itu, Ning Xiaoling menuangkan teh untuknya. Noda air yang tak sengaja ia tumpahkan ke cangkir sungguh tak terlupakan. Bagaimana mungkin kedua tangan kikuk ini bisa membalut perban dengan sempurna? Orang yang benar-benar merawatnya jelas. Lu Jiajia tak bisa menahan diri untuk menggenggam sarung pedang lebih erat dan bernapas sedikit lebih cepat. Di balik jubah pedang putihnya yang longgar, dadanya naik turun. Akhirnya, dadanya kembali rata dan kembali tenang. Dia melakukan itu hanya untuk menyelamatkannya, dan dia bukanlah orang yang keras kepala atau keras kepala. Itu bukan masalah besar, tetapi jika dia benar-benar menjadi muridnya, hatinya pasti masih terbebani. Karena dia berbohong padanya, dia seharusnya. Aku seharusnya berpura-pura tidak tahu saja, gumam Lu Jiajia pada kegelapan dengan mata setengah tertutup. Inilah kota kekaisaran di penghujung musim gugur. Pohon-pohon beringin hampir layu dan gundul, dengan cabang-cabang tua dan tebal menjulur seperti tangan-tangan kecil yang menggapai langit. Beberapa daun di dahan kering dan merah. Bulan sabit masih samar-samar menggantung di langit. Sinar matahari pagi telah melintasi garis tipis dan panjang, seperti punggung paus yang melompat di atas permukaan laut. Daun-daun busuk yang menumpuk di bawah pohon beringin masih menjadi bekas hujan deras tadi malam. Fajar baru saja datang bagai air pasang sebelum semuanya benar-benar memudar. Kota kekaisaran perlahan-lahan diterangi, menambah cahaya pada tembok kota kuno dan ubin abu-abu yang kini penuh dengan perubahan. Pasukan pertahanan kota merasakan sinar matahari pagi yang cerah dan menyilaukan dengan mata menyipit. Telapak tangan mereka yang memegang tombak penuh kapalan. Kejadian mengerikan kemarin terasa masih dekat, sehingga sinar matahari hari ini tampak begitu menyilaukan dan tak nyata. Di istana Changxiang, Zhao Fu tampak pucat pasi dengan pipi yang sedikit cekung, dan masih berbau pemerah pipi dan bedak. Menatap langit fajar, ia merenungkan kapan Zhao Xianger akan mengembalikan tahta kepadanya setelah semuanya beres. Memikirkan hal ini, ia ingin keluar dari istana Changxiang dan melihat-lihat, tetapi dihentikan oleh para penjaga di pintu. Di istana kekaisaran, Tang Yu terbangun di tempat tidur. Ia kini bisa bernapas dengan teratur, yang menandakan bahwa ia baik-baik saja. Ketika terbangun, ia melihat Zhao Xianger duduk di samping tempat tidur dan menghancurkan tanaman herbal. Merasa sedikit gelisah, Tang Yu berkata dengan hormat, "Yang mulia." Kemudian ketika melihat jubah naga hitamnya yang bersulam sutra emas, ia mengoreksi dirinya sendiri dan berkata, "Yang mulia." Zhao Xianger tersenyum tipis. "Anda bisa memanggil saya Yang Mulia seperti sebelumnya. Saya hanya merasa jubah ini cantik. Sebenarnya, saya tidak tertarik dengan posisi itu." Zhao Xianger terus menghancurkan herba, jari-jarinya yang halus berkilauan bagai perhiasan. Sinar matahari pagi di luar dan cahaya lampu dalam ruangan juga tampak menyatu saat pergelangan tangannya bergerak. Lu Jiajia keluar dari tandu. Saat angin pagi bertiup, rambutnya berkibar dan jubah pedangnya berkibar-kibar seolah awan berarak. Inilah matahari terbit negara Zhao yang tak sengaja mereka lihat di kota kekaisaran hari ini. Di bawah matahari terbit, di dalam bayangan yang hampir tak terlihat, sebuah bayangan merah aneh melintas. Titik titik titik, titik titik titik. Pagi-pagi sekali, Qi Yuli berjalan memasuki hutan abadi. Dengan rambut tergerai di bahu, ia mengenakan jubah putih pucat. Lingkaran matanya tampak tertutup kabut hitam dengan mata merah. Kini, sang ketua penyihir telah wafat. Dekrit kekaisaran belum dikeluarkan. Ia adalah murid langsung sekaligus penerus sang ketua penyihir, sehingga ia masih menjadi penguasa aula ketua penyihir untuk saat ini. Namun, Qi Yuli tahu bahwa ia akan dikeluarkan dari aula ketua penyihir dalam 1 hari. Ia akan diasingkan atau, dalam kasus yang lebih buruk, dieksekusi mati. Tentu saja, ia tak mau berdiam diri dan menyaksikannya. Baru saja, dalam keputusasaan, ia bertemu dengan seseorang. Percakapan itu masih membuatnya cukup bersemangat dan belum bisa tenang. Ia memperlambat langkahnya karena berjalan perlahan dapat membuatnya tampak percaya diri dan bijaksana. Murid-murid lain di aula ketua penyihir juga memberi hormat kepadanya dengan tenang ketika mereka bertemu dengannya. Qi Yuli melambaikan tangannya dan mereka pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa. Kemudian, ia berjalan memasuki aula sendirian. Di aula, burung jalak berbulu hitam itu beristirahat di atas penyangga kayu. Dengan mata hitamnya yang tertuju pada Qi Yuli, ia berbicara dalam bahasa manusia. Katakan pada Qi Yuli, rencananya tetap seperti sebelumnya. Katakan pada Qi Yuli, rencananya tetap seperti sebelumnya. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan sang kepala penyihir. Bahkan, setelah kemarin, semua rencana mereka lenyap begitu saja.
Namun, burung jalak itu bukanlah makhluk roh, jadi ia hanya bisa mengulang kata-kata itu secara naluriah. Qiyu Li gelisah mendengarnya mengatakan itu berulang-ulang. Dengan jentikan lengan bajunya, ia mengeluarkan semburan aura, yang mengejutkan penyangga kayu itu. Ketakutan oleh tindakannya, burung jalak itu mengepakkan sayapnya dan terbang. Ia menjatuhkan beberapa helai bulu hitam dan nadanya menjadi semakin aneh. Katakan pada Qiyu Li, rencananya tetap seperti sebelumnya. Katakan pada Qiyu Li, rencananya tetap seperti sebelumnya. Qiyu Li menarik napas dalam-dalam. Dengan mata merah, ia mengepalkan tinjunya dan membentak dengan kesal, dasar tikus tua, berhentilah menghantuiku. Qiyu Li duduk dalam posisi kepala suku penyihir dan memejamkan mata bermeditasi, tak menghiraukan suara burung jalak yang berisik. Ia tampak merenung dan bergumul dengan alis berkerut. Di leher dan pipinya, urat-urat menonjol seperti cacing beracun yang menggeliat. Sinar matahari menenggelamkan garis cakrawala. Di hutan abadi, 4 musim berjalan seperti biasa sehingga semuanya terasa sunyi. 15 menit kemudian, seorang utusan datang ke hutan abadi. Yang Mulia meminta Anda untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Utusan itu datang dan pergi dengan tergesa-gesa, berkata dengan nada acuh tak acuh. Pesta ulang tahun. Ya, hari ini adalah ulang tahun Zhao Xianger yang ke-16. Ia baru berusia 16 tahun, tetapi ia sudah sangat menakutkan. Ketakutan terbesarnya adalah utusan itu menggunakan kata, meminta, alih-alih, mengundang. Jelas, telah terungkap bahwa ia mengepung kediaman guru kekaisaran sesuai perintah gurunya. Sekarang, semua pembunuh dan pembunuh bayaran telah mati. Ia hanyalah seekor kentang kecil. Tentu saja, ia adalah pecundang sejati. Dengan mata terpejam, Qiyu Li bangkit sambil mendesah. Di atas penyangga kayu yang goyah, burung jalak berbulu hitam itu telah berdiri kokoh kembali. Ia membuka paruhnya yang panjang dan berwarna kuning tua dan tiba-tiba berkata, alam semesta akan melaksanakan hukuman dengan negara dan kota kekaisaran sebagai kurban. Apa artinya? Alam semesta akan melaksanakan hukuman, dengan negara dan kota kekaisaran sebagai kurban. Apa artinya? Ia mengulangi perkataan itu. Itulah yang sering digumamkan oleh kepala suku penyihir, yang juga diingat oleh burung jalak itu. Qiyu Li terkejut dan menatapnya dengan mata tajam, berteriak tegas, apa katamu? Burung jalak itu mengepakkan bulunya. Jelas, ia juga ketakutan. Setelah beberapa saat, ia berkata, katakan pada Qiyu Li, rencananya tetap tidak berubah. Katakan pada Qiyu Li, rencananya tetap tidak berubah. Qiyu Li mengerutkan keningnya lebih dalam. Berdiri di sana, ia menatap burung jalak yang gelisah dengan pupil mata gelapnya. Li, sudah waktunya pergi, seorang pemuda mengetuk gerbang aula dan mengingatkan dengan lembut. Qiyu Li menghela napas, mengangguk perlahan, dan berjalan keluar aula. Katakan pada Qiyu Li, rencananya tetap tidak berubah. Di kota kekaisaran, hari telah tiba. Di luar istana kekaisaran pusat, tembok kota yang ada masih berupa reruntuhan. Tangga di depan istana rusak parah. Di alun-alun, semua batu bata hancur bahkan dengan tanah yang keras terbuka. Di dalam tanah, terdapat lubang-lubang yang dalam. Para pejabat sipil dan militer yang memasuki istana harus melewati lubang-lubang yang dalam dan berjalan di kedua sisi. Kedua sisi itu juga sama kasarnya dengan jalan pegunungan. Istana masih terawat dengan baik. Aula dihiasi dengan tirai kuning dan bejana emas. Perjamuan diatur dengan tirai biru. Di beberapa meja panjang, hanya ada cangkir teh dan cangkir anggur tanpa hidangan lezat. Saat genderang dibunyikan, semua pejabat memasuki aula. Mereka hanya duduk sesuai urutan tanpa banyak bicara. Kemarin terlalu mengejutkan, sehingga para pejabat arogan ini tidak berani pamit dengan dalih sakit atau berlaga di hadapan Zhao Xianger hari ini. Kebanyakan dari mereka berperilaku baik. Karena singgasananya masih rusak, masih harus dilihat di mana Zhao Xianger akan duduk nanti. Di bawah tangga, terdapat 2 meja kosong, dengan botol-botol dan gelas anggur berkualitas tinggi. Siapa yang akan duduk di sana? Tak jauh di luar aula, Ning Xiaoling sedang membantu Ning Changjiu masuk ke istana kekaisaran. Karena mereka sedang beristirahat di aula samping istana kekaisaran, mereka tidak berjalan terlalu lama sebelum memasuki aula utama. Namun, ketika mereka baru saja keluar dari pintu, mereka bertemu Song Che. Song Che menatap kedua pemuda itu dengan heran dan bertanya, kalian belum meninggalkan kota kekaisaran. Ning Xiaoling terkejut. Untuk sementara, ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi ia melirik rekan seperguruannya. Ning Changjiu berkata, setelah menghadiri pesta hari ini, aku akan meninggalkan kota kekaisaran bersama rekan seperguruanku dan mencari kesempatan abadi. Song Che mengangguk kecil dan berkata lega, senang sekali bisa menemukan kesempatan abadi. Kalian sudah melihat apa yang terjadi di kota kekaisaran akhir-akhir ini. Aku memarahi kalian hari itu hanya berharap kalian berdua bisa lolos dari masalah ini dan menghindari kehilangan nyawa. Sekarang, ternyata kalian berdua cukup tangguh. Ning Changjiu tertawa dan bercanda, lihat aku, lukaku begitu parah. Seharusnya aku mendengarkanmu dan pergi lebih awal. Song Che mengelus jenggotnya dan tertawa, bukanlah hal yang buruk bagi anak muda untuk mengalami kesulitan. Tenanglah,
Yang mulia adalah Putri Dewi. Sekacau apapun istana kekaisaran, beliau akan menanganinya dengan baik. Ning Changjiu berkata dengan tulus, Yang mulia sangat cakap dan meyakinkan. Dengan beliau yang menjaga kota kekaisaran, kita tentu bisa merasa tenang. Song Che cukup puas mendengarnya. Sambil mengangguk, ia bertanya, kau juga akan menghadiri pesta ulang tahun yang mulia? Ning Changjiu menjawab, tepat. Song Che merasa bahwa guru mereka juga rela mati demi kota kekaisaran. Karena kedua murid itu selamat dari bencana, bukan masalah besar mereka juga menghadiri pesta ulang tahun. Kedua pemuda itu cukup tampan, tetapi sebelumnya ia merasa mereka agak menyebalkan. Sekarang, di matanya, mereka tampak semakin menyenangkan, jadi ia mungkin sebaiknya membantu mereka. Lalu, ia hanya berkata sambil tersenyum, mengapa kau tidak menghadiri pesta itu bersamaku? Ning Xiaoling mengangkat kepalanya karena terkejut. Ning Changjiu hendak menolak tawaran itu ketika Song Che memberi isyarat untuk mengajak dan berkata, ayo pergi, ya. Hari ini, Tuan Song tampak cukup bahagia. Ning Changjiu tidak ingin membuatnya merasa kedinginan, jadi setelah mengatakan sesuatu dengan sopan, mereka hanya mengikutinya ke aula utama. Sekarang, Song Che sangat bergengsi di Istana Kekaisaran. Dalam insiden di Istana Kekaisaran, ia bertindak sebagai pion terpenting, membuatnya menduduki posisi yang sangat penting di pesta ulang tahun hari ini. Kini setelah kedua pendeta Tao itu dituntunnya ke dalam aula, reputasi mereka di kerajaan Zhao akan sangat bermanfaat di masa depan. Ning Changjiu dan Song Che berbincang pelan. Setelah mengobrol sebentar, mereka tiba di luar Istana Kekaisaran. Kini, Zhao Xianger, mengenakan jubah naga baru, melangkah memasuki aula, menatap ke depan. Jubah hitam panjangnya terseret di tanah, bersulam motif naga terbang, burung phoenix menari, dan cakar-cakarnya terentang. Rambut panjang indah gadis muda itu tidak dihiasi jepit rambut emas atau topi giok, yang tergerai alami di sepanjang jubah gelap berkerah hingga pinggang bagai air terjun. Dengan langkah kakinya, ujung sepatu yang indah tersingkap samar di bawah keliman, dan rambut panjangnya pun ikut bergoyang. Zhao Xianger langsung duduk di tangga di depan aula dan tersenyum kepada orang-orang. Wajahnya cantik, bibir tipis dan ikalnya kini melengkung, dipadukan dengan pakaiannya yang mewah dan anggun, ia menunjukkan kecantikan yang tak lekang oleh usia. Baru hari ini banyak orang menyadari bahwa gadis cantik yang gila itu telah menjadi begitu cantik 3 tahun setelah insiden Istana Qianyu. Namun, tak seorang pun berani memandangnya. Sekalipun berani melirik, mereka tetap buru-buru menundukkan pandangan. Zhao Xianger berkata sambil tersenyum, hari ini adalah hari ulang tahunku. Kalian semua adalah tulang punggung negara Zhao. Masa depan negara kita bergantung padamu. Mengapa kalian tampak begitu muram? Kemudian, ia mengambil cangkir anggur dari meja di sebelahnya. Mencengkeram dinding cangkir dengan satu tangan dan memegang bagian bawahnya dengan tangan lainnya, ia meletakkan cangkir itu di depan dadanya dan mengerutkan kening, sambil berkata, ketika semua tamu sudah di sini, kita akan mulai pestanya. Saat itu, mari kita minum bersama. Jangan menolaknya. Semua orang mengangkat cangkir dan mengembalikan roti panggang kepada Zhao Xianger. Suasana menjadi sedikit ramai. Beberapa dari mereka melihat ke beberapa meja panjang di depan, bertanya-tanya siapa yang akan duduk di sana. Konon, Song Che adalah salah satu dari mereka yang duduk di sana. Pada saat yang sama, Song Che baru saja masuk. Apa yang telah dilakukan Song Che sudah diketahui semua orang. Sudah bisa diramalkan bahwa jabatan resminya akan seperti matahari di siang bolong. Hari ini, Song Che berpakaian rapi, tetapi kegembiraan di wajahnya tak tersamarkan. Ia memberi hormat dengan menangkupkan tangan kepada para pejabat di kedua sisi, lalu membungkuk dalam-dalam kepada gadis muda yang duduk di tangga emas. Ia diikuti oleh seorang pemuda dan seorang gadis muda. Jika bukan karena mereka berdua tampan dan juga mengikuti di belakang Song Che, mereka mungkin akan terlihat sangat menarik perhatian. Zhao Xisong sedikit terkejut melihat mereka. Ia telah mendengar apa yang terjadi di halaman samping malam itu. Setelah keadaan kembali aman, ia mengirim anak buahnya untuk memeriksa dan hanya menemukan puing-puing di tanah. Ia mengira kedua pemuda itu sudah mati, tetapi ternyata mereka masih hidup. Namun, pemuda itu tampak terluka parah. Pemuda itu sangat cakap. Mungkin ia juga memainkan peran penting dalam insiden di Istana Kekaisaran. Di mana mereka akan duduk nanti. Memikirkan hal itu, Zhao Xisong memperhatikan mereka berjalan melewatinya dan terus berjalan menuju bagian dalam pesta. Ia mengerutkan kening dan tiba-tiba melihat dua meja kosong di depan tangga emas. Ia terkejut dan mendapat ide yang tak masuk akal. Kini, Song Che berhenti dan menatap kedua pemuda di belakang mereka. Dengan sedikit cemberut, ia berkata lembut, duduk saja di tempat duduk sesuai dengan catatan. Tidak perlu mengikutiku. Jangan terlalu berhati-hati di pesta. Bertindaklah sesuai dengan pengaturan yang mulia. Ning Xiaoling mengeluarkan kartu undangan dan melihatnya. Kemudian, ia melipatnya dan melirik Song Che. Song Che menduga ini pertama kalinya mereka menghadiri acara seperti itu, jadi ia terus berjalan tanpa berpikir panjang. Kemudian, ia duduk di depan meja yang cukup dekat dengan tangga emas. Semua orang menatap aneh.
Song Che membetulkan setelan resminya, berpikir bahwa keberuntungan akhirnya datang setelah ia begitu menderita. Wajar saja menerima tatapan iri seperti itu. Kemudian, ia menyadari bahwa mereka sepertinya tidak menatapnya. Kedua pemuda berjubah Tao polos itu tidak berhenti. Mereka melewati meja Song Che dan terus berjalan. Kemudian, gadis muda yang cantik itu menarik lengan baju Ning Changjiu dan diam-diam mengeluarkan kartu undangan untuk memastikannya berulang kali sebelum ia duduk bersama rekan seperguruannya. Ning Changjiu mengangguk pada Song Che. Ini, kau. Song Che membuka mulutnya dan masih menahan lidahnya. Ia tampaknya tercengang. Seorang pria di sebelahnya tersadar lebih dulu. Ia menepuk bahu Song Che dengan lembut dan berkata riang, "Tuan Song, kau sungguh licik. Kau tahu kedua pendeta Tao ini cakap, jadi kau selalu mengikuti mereka, tapi kau masih saja berpura-pura tidak tahu. Kau pasti mendapatkan banyak aura abadi dari mereka. Kau." Song Che mengangkat tangannya ke udara. Untuk sesaat, ia terdiam dengan ekspresi malu. Melihat mereka, Zhao Xianger mengerucutkan bibirnya dan tersenyum tipis. Ning Changjiu duduk perlahan. Rambut panjangnya kini diikat. Pakaian hitamnya semakin menonjolkan ketenangannya. Dengan pakaian sederhananya, ia memiliki mata yang cerah dan alis yang anggun, yang tampak seperti seorang abadi. Kini, duduk di tempat yang tinggi, ia tampak seperti seorang abadi yang hidup di mata orang lain. Sebaliknya, gadis muda itu jauh lebih pendiam, yang tampak enggan bertemu orang asing. Meraih lengan baju rekan seperguruannya, ia terus bersandar padanya dan ingin bersembunyi di pelukannya. Tak lama kemudian, sosok lain menarik perhatian semua orang. Di luar pintu aula, sesosok yang mengenakan topi berkerudung dengan tirai benang putih berjalan memasuki aula bagai angin sepoi-sepoi dan awan yang berarak. Pakaian pedang wanita itu bagaikan salju dan sebilah pedang tua tersampir di pinggangnya. Penampilannya yang memukau hanya samar-samar terlihat di balik benang putih. Sosoknya yang cantik dan lembut begitu indah bak bulan di malam hari. Namun, kecantikannya seolah terselubung oleh aura abadi yang luar biasa. Aura itu jelas terlihat, tetapi juga terasa seperti bayangan di air. Orang-orang perlahan menyadari bahwa dialah sosok abadi yang datang dengan sedan biru putih. Saat itu, Yang Mulia menyambutnya sendirian, tetapi dia masih belum turun dari sedan, tetapi sekarang dia ada di sini untuk menghadiri pesta. Para pejabat yang hadir tak dapat menahan secercah kegembiraan karena berbagi kehormatan. "Nona Lu." Zhao Xianger bangkit dan menyambutnya. Lu Jiajia tersenyum dan menyapanya dengan gaya pedang sebelum duduk di depan meja lain di depan. Zhao Xianger tiba-tiba menatap Ning Changjiu. Kilatan cahaya aneh muncul di kedalaman matanya, lalu tatapannya kembali normal. "Mari kita mulai pestanya." Gadis muda itu mengangkat cangkir dan meminum. Dari hutan abadi menuju Danau Qifeng, Qi Yuli berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi dedaunan gugur, diikuti oleh dua penjaga berbaju besi hitam. Kini, es dan api di atas Danau Qifeng telah memudar. Ketenangan membawa kesuraman musim gugur yang unik. Kota kekaisaran yang belum diperbaiki menghadap ke danau, yang tampak agak sunyi bagi Qi Yuli. Sebelum kemarin, ia adalah murid utama dari kepala keluarga penyihir hutan abadi, yang akan mewarisi kitab kuno dan mengambil alih tahta kepala keluarga penyihir. Dalam satu hari, dunia jungkir balik. Kepala keluarga penyihir yang dianggapnya sebagai dewa telah meninggal tanpa tubuh utuh. Dan ia akan segera dipenjara. Bagaimana ia bisa berdamai? Qi Yuli berjalan tanpa suara dengan kepala tertunduk. Semakin banyak orang datang dan pergi. Ia berjalan pelan-pelan melewati mereka menuju istana kekaisaran di sepanjang jalan panjang yang terbasuh darah. Matahari terbit semakin tinggi. Ia memandang ke atas tembok-tembok tinggi. Bahkan dari kejauhan, ia masih bisa melihat istana kekaisaran yang runtuh dan megah. Di benua selatan, negara Zhao hanyalah sebuah negara kecil yang terisolasi. Meskipun demikian, karena beberapa orang, negara itu berkilauan dengan cahaya yang tak tergoyahkan. Cahaya itu begitu menyilaukan dan menjengkelkan. "Kuharap kau tidak berbohong." Suaranya terlalu pelan untuk didengar. Dua pengawal di belakangnya hanya menuntunnya maju dengan wajah datar. Kata-katanya akan mengubah kota kekaisaran saat ini dan mengubur benih besar, yang akan membangkitkan badai yang cukup kuat untuk membalikkan alam semesta. Kini, di pagi yang tampak biasa, badai itu menghilang begitu saja. Hanya ia yang tahu itu. Pesta telah dimulai. Istana yang agak muram kini menjadi ramai. Istana itu terang benderang. Para dayang istana berjalan dengan tenang. Para pejabat juga tidak segugup sebelumnya dan mulai berbincang sambil minum. Pesta itu sama sekali tidak berlebihan. Piring-piring perak dan mangkuk giok yang seharusnya digunakan semuanya diganti dengan piring porselen. Buah-buahan dan sayuran di atas piring juga biasa saja tanpa ada yang istimewa. Bahkan pakaian para dayang istana pun tidak istimewa. Sesekali mereka mendongak dan melihat gadis muda yang berkulit seputih salju dan mengenakan jubah naga hitam tanpa hiasan emas atau perak. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa ini adalah sebuah pertanda. Sebuah pertanda yang bertolak belakang dengan gaya pesta mewah yang disukai Zhao Fu. Tampaknya, meskipun insiden itu telah berakhir, ia tidak berniat turun tahta. Negara Zhao akan merangkul kaisar wanita pertama.
Kaisar wanita ini masih sangat muda, tetapi tak seorang pun akan berniat menentang kekuasaannya. Lu Jiajia tidak makan banyak. Ia hanya mengangkat sedikit tirai benang untuk minum beberapa cangkir anggur dan menyantap beberapa hidangan. Bagi para kultivator di alam panjang umur, kebutuhan makan dan tidur mereka jauh lebih rendah daripada orang biasa. Terlebih lagi, embun yang dipadatkan oleh aura supermundane adalah hidangan terbaik bagi mereka. Secanggih apapun masakan duniawi, hidangan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hidangan lainnya. Ning Changjiu hanya duduk diam dan makan seperti biasa. Ia tidak suka minum, jadi ia hanya minum teh. Sebaliknya, mata Ning Xiaoling berbinar-binar penuh semangat. Hidangan itu mungkin makanan rumahan bagi para pejabat, tetapi baginya, yang hanya bisa makan sedikit daging bersama Ning Qinsui, hidangan itu bisa dianggap sebagai hidangan yang sangat lezat. Gadis muda itu mengangkat sumpit dan memasukkan sepotong daging ke dalam mulutnya. Ketika ia mengingat apa yang telah terjadi hari ini, ia tak kuasa menahan tangis. Ning Changjiu mengusap kepalanya sambil tersenyum dan menghapus air matanya, lengan bajunya sedikit menyapu pipinya. Ning Xiaoling mendekat padanya dan menundukkan kepalanya. Mengetahui bahwa banyak orang menatap mereka dengan rasa ingin tahu, ia merasa bingung. Di bawah tatapan mereka, hidangan di atas meja tampak tidak begitu lezat saat itu. Itu membuatnya agak kesal. Ia datang ke sini untuk merayakan ulang tahun Zhao Xianger tetapi ia benar-benar ingin makan enak saja. Selama pesta, Zhao Xianger menyerahkan setumpuk kertas kepada seorang penjaga di dekatnya dan memintanya untuk membagikannya. Seiring berjalannya waktu, kertas itu diedarkan secara berurutan dan dibaca oleh semakin banyak orang. Orang-orang terus berseru kaget dan bingung. Ada banyak diskusi selama pesta. Isi di kertas itu ditulis oleh Zhao Xianger tadi malam. Ia terutama menulis bahwa negara Jin dan negara Rong berniat menaklukkan dan membagi negara Zhao, sehingga mereka menugaskan para pembunuh untuk menyelinap ke negara Zhao untuk mengepung Sang Dewi dan melepaskan monster yang tersegel di kedalaman istana bawah tanah. Orang-orang yang meninggal mendadak di kota semuanya dibunuh oleh monster itu. Monster itu juga memiliki hubungan dengan burung pipit jahat, bulu darah. Mereka bekerja sama untuk menghancurkan negara Zhao. Untungnya, Zhao Xianger dan Dewa Lu dari Sekte Pedang Oracle Surgawi bersatu untuk membunuh monster itu. Bulu darah terluka parah dan juga melarikan diri. Para pembunuh negara Jin dan negara Rong semuanya musnah, tak satu pun selamat. Ning Changjiu dan Ning Xiaoling juga memainkan peran penting dalam kekacauan kota kekaisaran. Kata-katanya sebagian benar dan sebagian salah, tetapi orang-orang biasa hanyalah memandangi bunga-bunga di tengah kabut. Bagaimana mereka bisa mengenali kata-kata itu? Lagi pula, atas dasar apa mereka bisa meragukannya? Negara Jin mengklaim bahwa mereka memperoleh wahyu surgawi bahwa Sang Dewi harus dibunuh. Sekarang, ternyata itu adalah rencana yang telah lama dinantikan. Mereka hanya ingin menyebarkan kebohongan untuk menipu orang-orang. Dan yang mengejutkan, begitu banyak orang di negara Zhao benar-benar tertipu. Seseorang menggebrak meja, sangat marah. Zhao Xianger berkata dengan santai, itu adalah dewa jahat yang datang ke negara Jin. Jika saatnya tiba, aku akan membunuhnya sendiri. Yang mulia, para pembunuh negara Jin dan negara Rong semuanya mati. Benarkah itu? Aku ingin tahu siapa mereka. Seseorang bertanya, bagi mereka, monster dan bulu darah terlalu jauh. Para pembunuh negara Jin terkenal di dunia, yang dapat membunuh target mereka tanpa disadari. Mereka sangat mengerikan. Kematian mendadak banyak orang di negara Zhao konon dilakukan oleh para pembunuh bayaran itu. Ini adalah salah satu bayangan yang diberikan negara Jin kepada mereka, yang paling bisa mereka rasakan secara langsung. Zhao Xianger perlahan menjawab dengan suara dingin, dipimpin oleh hantu beraneka ragam, jasad lebih dari 20 pembunuh bayaran termasuk pendekar pedang Danau Yan, pedang tak terbatas, dan hantu sutra jangkrik akan digantung di atas tembok kota sore ini. Saat itu, kalian semua bisa pergi melihatnya. Petik 2. Hantu beraneka ragam. Seseorang terkejut. Hantu hidup yang selalu mengenakan pakaian warna-warni dan gemar menyiksa orang sampai mati. Hantu beraneka ragam terkenal di negara Jin, yang asal-usulnya juga merupakan topik populer dalam novel-novel perkumpulan persilatan. Adapun orang-orang yang dibunuhnya, tubuh mereka semua disiksa hingga cacat dan jiwa mereka digigit oleh cacing jiwanya. Selama bertahun-tahun, ia selalu dipuji sebagai pembunuh bayaran terbaik di negara Jin. Tak seorang pun bisa menggoyahkan posisinya. Tanpa diduga, ia juga datang ke negara Zhao kemarin. Yang mulia pasti telah menghabiskan banyak upaya untuk membunuh orang jahat seperti itu. Dengan senang hati, dia tetap terbunuh. Orang-orang berpikir berbeda, tetapi mereka semua merasa lega dan semakin yakin dengan Zhao Xianger. Yang mulia, bagaimana? Bagaimana dengan bulu darah? Seseorang bertanya dengan hati-hati. Sudah diusir dari kota kekaisaran, jawab Zhao Xianger. Sekarang negara Jin dan negara Rong telah kehilangan begitu banyak penguasa, bagaimana jika mereka melampiaskan amarah mereka pada? Seseorang berhenti di tengah kalimat. Mereka datang ke tempat kami untuk menindas kami dan saya membunuh mereka semua. Apakah menurut Anda masih ada ruang untuk rekonsiliasi?
Tanya Zhao Xianger. Pria itu tidak bertanya lebih lanjut ketika seorang pria lain berdiri dan berkata, baiklah, mulai sekarang, saya harap negara Zhao dapat diambil alih oleh Yang Mulia. Jika tidak, dalam menghadapi negara Jin dan negara Rong yang mengincarnya, kami, para pejabat yang tidak kompeten, tidak akan merasa tenang. Mendengar ejekan itu pada dirinya sendiri, Zhao Xianger tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak akan pernah meninggalkan negara Zhao. Mengenai tahta, itu masalah formalitas. Tidak perlu dibentuk ulang sampai kekacauan dalam negeri dan agresi asing terselesaikan. Bagaimana dengan guru kekaisaran? Karena dia telah meminta cuti sakit hari ini, jangan ganggu dia. Mulai sekarang, kediaman guru kekaisaran tetap sama. Yang Mulia sangat baik. Sesi tanya-jawab berlangsung tanpa tergesa-gesa. Zhao Xianger berdiri di tangga emas, menjawab pertanyaan dengan nada tenang. Mengenai beberapa pernyataan emosional, dia juga menjawab dengan sabar. Dia sama sekali tidak marah. Pesta ulang tahun berlanjut dengan percakapan. Lu Jiajia menatap gadis muda yang menjawab pertanyaan dengan lambat, matanya berbinar kagum. Sayang sekali mereka terlambat bertemu. Ia merasa sangat menyesal tidak bisa bertemu dewi legendaris itu. Ning Changjiu juga telah meletakkan sumpitnya. Ia menyesap anggur dan merasakan sedikit pedas. Ia tersenyum pasrah, lalu meletakkan cangkirnya. Menatap Zhao Xianger, ia tenggelam dalam pikirannya. Ning Xiaoling juga menatap wajahnya, berpikir bahwa ia dan Ning Changjiu semakin serasi. Lambat laun, pertanyaan semakin sedikit. Aula kembali hening. Zhao Xianger tersenyum dan tiba-tiba menatap Ning Changjiu. Tatapannya kebetulan bertemu dengan tatapannya di udara. Ning Changjiu sedikit terkejut dan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Seperti yang diduga, firasatnya segera menjadi kenyataan. Zhao Xianger berkata, karena kalian tidak punya pertanyaan lagi, aku punya pengumuman. Ning Xiaoling pasti menyadari kemana arah tatapannya. Jantungnya berdebar kencang. Ia samar-samar menduga, merasa takut sekaligus penuh harap. Perasaan juga muncul di antara orang-orang yang hadir ketika mereka mendengar itu dan melihat tatapannya tertuju pada Ning Changjiu. Tak lama kemudian, kisah Yang Mulia dan Pendeta Tao yang bertarung bersama dan jatuh cinta pun terbayang. Namun, tatapan Zhao Xianger melembut sesaat, lalu tak lama kemudian, menjadi kusam dan dingin seperti danau di musim dingin ketika kembali tertuju pada Ning Changjiu. Di mata dingin itu, kedalaman pupil matanya berkilauan dengan secercah tekad menantang. Aku sudah memikirkan siapa dirimu semalaman. Aku masih belum bisa memahami banyak hal, tapi itu tidak masalah. Zhao Xianger menatapnya dan tersenyum tipis, lalu berkata, sekarang aku hanya tahu bahwa mungkin rubah tua itu bukan apa-apa. Kaulah batu asa sejati yang disiapkan ibuku untukku. Ning Changjiu tercengang. Menatap wajahnya, Zhao Xianger berkata, aku tahu bahkan kau pun tidak menyadarinya. Lagi pula, manusia fana mau tidak mau selalu menjadi pion di papan catur dalam perhitungan makhluk abadi. Ning Changjiu bertanya, Yang Mulia, apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang saya? Zhao Xianger menggelengkan kepalanya sedikit. Keberadaan dan kemunculan Anda sangat cocok dalam insiden itu. Karena terlalu kebetulan, saya yakin itu bukan kebetulan. Yang terpenting, Ning Xiaoling mengangkat kepalanya dengan tatapan bingung. Lu Jiajia sedikit menundukkan kepalanya seolah tenggelam dalam pikirannya. Ning Changjiu berkata dengan cemberut, ada apa? Zhao Xianger menatap matanya dan mengucapkan kata demi kata, yang terpenting, Anda seorang pendeta Tao. Ning Changjiu bertanya dengan bingung, kejahatan dan iblis sedang merajalela sekarang. Ada begitu banyak pendeta Tao yang bisa mengusir iblis. Apa istimewanya saya? Zhao Xianger memasukkan jari-jarinya ke dalam lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah surat berwarna merah. Ning Changjiu sedikit terkejut. Zhao Xianger mencubit surat itu dengan dua jari, sambil berkata dengan serius, ketika saya masih kecil, ibu saya yang mengatur pernikahan untuk saya. Ini surat pernikahannya. Para tamu pun gempar. Dahulu kala, beredar rumor bahwa nona muda istana Qianyu telah bertunangan, tetapi itu hanyalah rumor. Terutama setelah kejadian 3 tahun lalu, semua putra mahkota Zhao yang mendambakannya pun melupakannya. Rumor pernikahan dini Yang Mulia tak pernah terungkit lagi. Surat nikah itu dimulai dengan, Jibai Tu Ziyue, Ziyuan Liu Zimeng, dengan ini, kami sepakat dengan pernikahan kedua belah pihak, dan diakhiri dengan, Zulian Bihe, Yongjie Tongxin, mereka akan menjadi pasangan yang serasi dan hidup bersama dengan satu hati. Semasa kecil, ia membaca surat nikah itu berkali-kali karena bosan. Kini setelah surat nikah itu diperlihatkan olehnya di hadapan publik, semua orang merasa tak percaya. Yang Mulia bahkan bertunangan, yang diatur oleh Sang Dewi. Orang-orang tak dapat membayangkan bagaimana Yang Mulia akan melayani suaminya dan membesarkan anak-anak setelah menikah. Ning Changjiu menatap surat nikah itu dan tiba-tiba merasa pusing. Ia menatap Zhao Xianger dengan bingung, bertanya, haruskah aku memberi selamat padamu? Yang Mulia, Zhao Xianger menggelengkan kepalanya pelan. Saya belum pernah bertemu tunangan yang disebutkan dalam surat nikah. Ning Changjiu berkata, jika pernikahan ini diatur sebelum kelahiran, biasanya pasangan tersebut tidak bertemu sampai hari pernikahan.
Zhao Xianger sedikit mengepalkan jari-jarinya dan alisnya yang seperti bulan sabit sedikit mengernyit. Bibir tipisnya sedikit bergetar dan suaranya semakin berat. Surat nikah akan jatuh tempo pada usia 16 tahun. Pria yang disebutkan dalam surat nikah itu tidak ada sama sekali. Demikian pula, Ning Changjiu mengerutkan kening dan merasa semakin bingung. Usia 16 tahun. Hari ini adalah hari ulang tahun Zhao Xianger. Artinya, surat nikah itu akan kedaluarsa setelah hari ini. Namun, apa artinya pria yang disebutkan dalam surat itu tidak ada sama sekali? Zhao Xianger berkata, pria yang disebutkan dalam surat nikah itu merujuk pada murid terakhir seorang pemilik kuil. Namun demikian, 16 tahun telah berlalu dan pemilik kuil itu masih belum menemukan murid terakhirnya. Oleh karena itu, surat nikah itu tidak ada gunanya. Entah bagaimana, banyak orang masih merasa lega ketika mendengar bahwa surat nikah itu tidak ada gunanya meskipun berita itu juga tidak ada gunanya bagi mereka. Namun, murid terakhir, itu menimbulkan riak keterkejutan di hati Ning Changjiu. Matanya berbinar-binar. Ia menatap surat pernikahan itu, menghitung dengan jari-jarinya di balik lengan baju. Zhao Xianger tidak memperdulikan reaksi orang-orang. Ia mengepalkan jari-jarinya dan menekan ujung surat pernikahan itu ke telapak tangannya, sambil berkata dengan senyum dingin, kupikir aku takkan pernah bisa bertemu dengan tunanganku, tapi... Sambil menatap Ning Changjiu, ia berkata, tapi penampilanmu meragukan itu. Bakatmu luar biasa, keterampilanmu luar biasa, sikapmu luar biasa, dan kau seorang pendeta Tao. Kebetulan atau tidak, kau tak hanya menekan sifat iblis dari benih jahat itu, tetapi juga melewati kesengsaraan petir di hadapanku. Kurasa itu bukan kebetulan. Ibuku memberitahuku dua hal ketika aku masih kecil. Satu, manusia yang melamar, Tuhan yang menentukan. Yang kedua, kehendak manusia, bukan surga, yang memutuskan. Dalam hatiku, ibuku adalah Tuhan. Lagi pula, soal pernikahan yang penting, bagaimana mungkin ia memutuskannya secara acak? Hari ini, kau muncul meskipun identitasmu hampir tidak sesuai dengan surat nikah. Jadi, ini pertanyaan untukmu. Apakah kau punya guru lain sebelum Ning Qinsui? Setelah mengatakan itu, Zhao Xianger hanya menatapnya dengan tenang, menunggu jawabannya. Ning Changjiu terus mengerutkan kening. Ia teringat perjodohan di usia 16 tahun, tetapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Namun, seperti yang dikatakan Zhao Xianger, semuanya begitu kebetulan. Murid terakhir. Mata Ning Changjiu tiba-tiba berbinar, dia memikirkan kisamar di kota kekaisaran yang dapat dirasakannya sepanjang waktu. Mungkin itu murid terakhir yang direkrut kembali oleh gurunya, dan Zhao Xianger adalah tunangan yang dipersiapkan gurunya untuk murid itu. Murid terakhir yang sama, usianya 16 tahun, surat nikahnya juga sama. Sekarang, ia memikirkan semuanya. Pantas saja ia selalu merasakan ki itu. Ternyata ki itu milik murid adik kelasnya, yang datang untuk menemui tunangannya. Apakah ia membuat pilihan yang sama sekali berbeda? Menatap alis tipis hitam Zhao Xianger dan pipinya yang seputih porselen, ia tampak terhuyung-huyung dan masih merasa bingung. Mengapa gurunya membunuhnya saat itu? Seperti apa murid baru itu? Bagaimana jadinya nanti? Kesedihan membuncah di hati Ning Changjiu. Namun, karena Zhao Xianger sudah berusia 16 tahun, mengapa murid adik kelasnya itu masih bersembunyi di kota kekaisaran daripada menampakkan diri? Apakah itu? Ning Changjiu punya ide aneh. Apakah itu murid adik kelasnya? Memikirkannya, ia tak bisa menahan napas dan kemudian menatap Zhao Xianger dengan aneh. Karena ragu-ragu, Zhao Xianger juga menebak, lalu berkata sambil tersenyum, aku tahu mungkin kau punya rahasiamu sendiri. Sekarang, mungkin tidak nyaman bagimu untuk mengungkapkannya di depan umum, tapi itu tidak masalah. Lagi pula, entah itu kau atau bukan, aku tidak akan menerima surat nikah itu. Ning Changjiu tidak merasa apa-apa tentang kata-katanya. Lagi pula, dia tidak ada hubungannya dengan pernikahan itu, kecuali dia merasa sedikit kasihan pada murid junior itu atau murid junior itu. Lagi pula, akan sangat disayangkan jika berurusan dengan Zhao Xianger. Ning Changjiu berkata dengan tenang, bolehkah aku melihat surat nikahnya? Mata Zhao Xianger berbinar dan ekspresi wajahnya tampak agak aneh. Apa? Dia sama sekali tidak marah karena pertunangannya dibatalkan oleh Yang Mulia. Atau, apakah dia berpura-pura tenang? Dia tidak mungkin diam-diam senang, kan? Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Ning Changjiu. Ning Changjiu juga tidak bisa menebak apa yang dipikirkannya. Mereka saling menatap, masing-masing dengan motif tersembunyi. Zhao Xianger terdiam beberapa saat, lalu menyeringai, apa? Kau takut aku merobek surat nikahnya? Ning Changjiu berkata, aku hanya ingin melihatnya. Sekali pandang saja sudah cukup. Zhao Xianger mendengus. Keinginannya tidak terpenuhi. Ia menurunkan lengannya dan memasukkan surat nikah itu ke dalam lengan bajunya dengan jari-jarinya. Aku tidak akan menunjukkannya padamu. Lagi pula, surat nikah itu tidak penting. Aku sudah memikirkannya semalaman. Jika pria yang dipilihkan ibuku untukku benar-benar kau, aku ingin tahu mengapa kau pantas disayanginya. Ning Changjiu berpikir bahwa gadis ini terlihat cerdas sebelumnya tetapi mengapa dia terlihat agak konyol sekarang. Dia bertanya dengan bingung, Yang Mulia, apa yang ingin Anda lakukan?
Zhao Xianger melangkah maju dan sedikit mencondongkan tubuhnya. Ning Changjiu setengah kepala lebih tinggi darinya, tetapi ia tetap tampak seolah-olah sedang menatapnya. Ia menatap mata Ning Changjiu, berkata, aku ingin menang. Ning Changjiu tidak mengerti mengapa hal itu menjadi seperti ini. Zhao Xianger juga tidak, karena menurut rencananya, dia hanya perlu menunjukkan surat pernikahan, menunjuk tuannya dan memaksanya untuk mengakuinya. Yang ingin dia lakukan hanyalah melihat tunangannya dan kemudian mengembalikan surat pernikahan itu. Namun, Ning Changjiu sama sekali tidak memiliki rasa kesopanan. Bagaimana dia bisa berpura-pura bodoh di depan begitu banyak orang? Oleh karena itu, dia mengaku memutuskan pertunangan karena marah untuk membuatnya kesal. Tanpa diduga, pemuda itu tetap tenang seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ketenangannya membuatnya semakin marah tetapi dia bisa kehilangan kesabaran di depan umum sehingga dia hanya bisa berpura-pura tenang. Tentu saja, apa yang dia katakan juga di luar harapan Ning Changjiu. Di matanya, ini hanyalah kesalahpahaman. Apa hubungannya pembatalan pertunangan dengan Ning Changjiu? Jika keadaan menjadi semakin buruk, ia bisa saja menyetujuinya dan memaksa murid junior pengecut yang bersembunyi di kegelapan itu untuk muncul. Sementara Zhao Xianger menatapnya, ada kilatan kemarahan di matanya. Mengapa ia masih belum mengakui identitasnya? Dalam hal ini, karena ia adalah batu asah yang dipilih oleh ibunya, ia harus menguji apakah ia memenuhi syarat. Mendengar bahwa ia ingin menantangnya, ia terkejut. Apakah ikan di parit menderita karenanya ketika gerbang kota terbakar? Karena ia masih tidak memberikan jawaban apapun, Zhao Xianger tak kuasa menahan diri untuk berpikir, bagaimana kau bisa begitu pengecut di depan begitu banyak orang? Ning Changjiu meliriknya dengan polos. Ia terluka parah demi sesama murid dan negara Zhao. Sekarang ia ingin menantangnya, apakah ia benar-benar tidak memanfaatkan kondisinya yang lemah? Tidak, kapanpun ia ingin menantangnya, ia seharusnya tidak pernah menerimanya. Hidup itu berharga, dan waktu juga tak ternilai harganya. Mendapatkan kekuatan spiritual tidaklah mudah. Bagaimana mungkin ia menyia-nyiakannya? Dada Zhao Xianger yang naik turun dengan halus, jubah naga hitam yang membungkus tubuh mungilnya berkibar-kibar meskipun tidak ada angin. Desain naga dan phoenix-nya tampak menari-nari seolah hendak terbang keluar dari jubah. Sesantai apapun wajahnya, orang-orang yang hadir masih bisa merasakan amarahnya. Ning Changjiu menatap gadis muda yang marah di hadapannya dan merasa semakin sedih. Ning Xiaoling mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, menatap kosong ke arah rekan seperguruannya dan Zhao Xianger yang saling bertatapan. Wajahnya yang polos dan cantik tampak bingung. Ia tahu mereka pasti berkomunikasi dengan cara yang tak ia pahami. Wah, gadis yang ia pilih untuk rekan seperguruannya sungguh luar biasa. Hati mereka memang saling bertautan. Lu Jiajia juga memasang ekspresi rumit. Awalnya ia terkejut mendengar surat pernikahan itu, tetapi kini ia benar-benar bingung. Ia ingin mengatakan sesuatu untuk mencairkan suasana, tetapi saat membuka mulut, ia masih menahan diri. Kau tak berani bertarung denganku. Zhao Xianger akhirnya bicara. Ning Changjiu menjawab, ya. Zhao Xianger mengangkat alisnya, berkata, senang mengetahuinya. Ning Changjiu berkata, aku mengaku kalah. Zhao Xianger membentak, kau membodohiku. Ning Changjiu berkata, dengan kondisi kesehatanku, bagaimana mungkin aku bisa bertarung denganmu? Zhao Xianger benar-benar kesal sekarang. Dia berkata dengan serius, tentu saja aku tidak akan memanfaatkanmu. Setelah kau sembuh total, ayo kita bertarung di puncak menara Jiuling pada malam bulan purnama. Bagaimana menurutmu? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum mulai berkultivasi. Zhao Xianger mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Zhao Xianger tidak berbohong padanya. Dia memeriksa tubuhnya berulang kali kemarin. Zhao Xianger belum memasuki alam mendalam. Zhao Xianger bertanya, lalu apa saranmu? Ning Changjiu berkata, kau tidak ingin menikah. Aku juga tidak. Jika surat pernikahan ini tentangku, tentu saja tidak apa-apa untuk memutuskan pertunangan, tetapi jika kau membuat kesalahan, apa yang harus dilakukan? Aku tidak punya alasan untuk memutuskan pertunangan demi pria lain. Lagi pula, pertunangan ini akan batal setelah hari ini. Mengapa kau harus terburu-buru? Zhao Xianger menarik napas dalam-dalam dan sedikit mengernyitkan hidungnya. Dia mendengus kesal dan berkata, sejujurnya, aku tidak peduli dengan surat nikah itu sekarang. Aku hanya ingin menghajarmu. Ning Changjiu terdiam. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam waktu sesingkat itu. Mengapa murid junior, atau mungkin, murid junior sister, yang seharusnya muncul menurut dugaannya, masih belum muncul? Dia bisa dengan jelas merasakan ki dari murid ini. Ning Changjiu memejamkan mata. Karena itu, dia memutuskan untuk memaksa murid itu muncul. Lalu dia berkata, Yang Mulia, Anda tidak peduli dengan surat nikah itu sekarang. Zhao Xianger mengangguk. Bagus, kata Ning Changjiu. Kalau begitu aku ingin memutuskan pertunangan ini. Zhao Xianger mengangkat alisnya. Apa yang kau katakan? Ning Changjiu berkata, waktu kecil, aku memang menerima surat nikah, tapi sekarang aku tidak membawanya. Nanti kalau aku kembali mengambilnya, aku akan mengembalikannya padamu. Seperti katamu dulu, semuanya begitu kebetulan, dan aku sangat setuju.
Berkali-kali, aku membayangkan seperti apa istriku nanti. Sekarang setelah bertemu denganmu, aku sangat bahagia, tapi hubungan kita tidak akan berjalan baik. Karena itu, aku harus mengakhiri ini dengan penuh penyesalan. Zhao Xianger menatapnya dengan linglung. Meskipun sebelumnya ia selalu siap bicara, pikirannya menjadi kosong karena omong kosong yang baru saja dibicarakan Ning Changjiu. Apa yang kau katakan? Zhao Xianger, agak ragu, bertanya, kau bilang, kau juga punya surat nikah. Ning Changjiu berkata, tentu saja aku tidak berbohong. Zhao Xianger mengepalkan jari-jarinya di balik lengan baju dan menjepit ujung surat nikah itu, sambil mengerutkan kening bertanya, surat nikahmu, ada yang istimewa dengan surat itu? Ning Changjiu ragu sejenak, lalu berkata, ada 2 stempel di surat nikah ini. Bibir Zhao Xianger sedikit bergetar. Pupil matanya yang gelap tampak berkilauan. Ia langsung bertanya, apa yang tertulis di stempel itu? Ning Changjiu langsung menjawab, di salah satu stempel. Ia ragu-ragu dan tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak bisa mengingat kata-kata di stempel itu. Apa itu? Apa kau ingat? Zhao Xianger bertanya lebih lanjut. Ning Changjiu menutup matanya dengan seringai dan bulu matanya bergetar. Tiba-tiba, ia mengucapkan sepatah kata, Bu. Ning Xiaoling, yang gugup di sampingnya, merasa kecewa untuk sesaat. Bagaimana mungkin ia tidak ingat? Zhao Xianger memasang ekspresi berbeda. Kata pertama yang tertulis di salah satu stempel adalah Bu. Zhao Xianger menghela napas. Ia merasa entah kenapa, ingatannya telah terhapus. Ia sedikit mengendurkan genggamannya pada surat nikah, bulu matanya yang panjang bergetar. Jubah naga hitamnya yang berkibar meskipun tidak ada angin perlahan mereda. Benarkah itu kau? Zhao Xianger memejamkan matanya sedikit dan menarik napas. Sakit kepala Ning Changjiu berangsur-angsur mereda. Melihat wajah Zhao Xianger yang tenang, ia tiba-tiba mulai ragu apakah tebakannya salah lagi. Zhao Xianger membuka matanya lagi. Tak ada kilatan kebingungan di matanya, melainkan kejernihan. Matanya menjadi seterang batu giok yang paling sempurna. Kau ingin memutuskan pertunangan. Ning Changjiu menyadari bahwa ia telah salah paham. Ia hanya ingin memaksa rekan seperguruannya yang bersembunyi di istana kekaisaran dengan cara ini daripada menyakiti perasaan gadis itu di depan banyak orang. Lagi pula, dia memang mengagumi Zhao Xianger kecuali sedikit rasa tidak senang tentang kesombongannya yang berlebihan. Kini, dihadapkan dengan pertanyaan langsung Zhao Xianger, ia sedikit ragu. Zhao Xianger sebenarnya tidak ingin mendapatkan jawaban. Ia hanya melanjutkan bicaranya, bagus. Aku akan memberimu kesempatan. Sejauh ini, kau belum mencapai alam mendalam, tetapi kau tetap dipilih oleh ibuku. Aku tidak percaya kau akan tetap biasa saja mulai sekarang. Aku berharap kau menjadi sangat kuat, atau bahkan lebih kuat dari yang kubayangkan. Karena itu, aku akan memberimu waktu. Aku bisa memberimu surat nikah sekarang dan 5 tahun kemudian, kau harus datang menemuiku dengan surat itu. Jika kau bisa mengalahkanku saat itu, aku tidak akan keberatan jika kau memutuskan pertunangan di depan umum dengan cara yang menghina atau memintaku untuk menikahimu dengan surat nikah itu. Jika kau tidak mau datang menemuiku, kau bisa merobeknya kapan saja dan anggap saja perjanjian itu tidak pernah ada. Aku akan membiarkanmu memilih. Sambil berbicara, ia mengangkat tangannya. Saat sikunya sedikit ditekuk, lengan sutra itu tergulung turun seperti tinta, memperlihatkan pergelangan tangannya yang ramping dan tangannya yang indah, keduanya berkulit putih memukau. Surat nikah berwarna merah itu sedikit dicubit oleh tangannya, bagaikan sayap kupu-kupu. Ning Changjiu menatap surat nikah itu. Surat itu bagaikan bola api yang tenang, menyala perlahan, yang juga bagaikan bibir tipis dan cantik seorang gadis muda yang seolah mengakui sesuatu tetapi masih menahan lidahnya. Semuanya tersirat dalam diam. Ning Changjiu bertanya, jika aku merobeknya sekarang, apakah perjanjian ini akan berakhir juga? Zhao Xianger mengangguk. Ya, jika kau benar-benar melakukannya, anggap saja ibuku, dan aku sama-sama salah paham. Ning Changjiu memejamkan mata dan mengulurkan tangannya untuk mencubit ujung surat nikah yang lain. Gadis muda itu mengendurkan jari-jarinya. Surat nikah itu lenyap begitu saja seperti daun merah yang jatuh dari dahan di akhir musim gugur. Zhao Xianger menurunkan lengan bajunya lagi untuk menutupi pergelangan tangannya yang berkulit putih, hanya memperlihatkan sedikit ujung jarinya yang seperti batu giok. Gadis muda itu menyerahkan surat nikah kepadanya dan terdiam sepenuhnya, seolah menunggu Ning Changjiu mengambil keputusan. Sementara itu, semuanya tampak tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ning Changjiu membelai surat nikah itu dengan lembut dan tidak membukanya untuk konfirmasi di depan umum. Lagi pula, itu privasi orang lain. Dan itu hanyalah kesalahpahaman baginya. Namun, murid junior atau murid junior seharusnya sudah berusia 16 tahun sekarang. Bagaimana mungkin murid ini bisa tetap tenang seperti ini dan tidak muncul sekarang? Mungkin murid junior ini baru saja mengunggulinya. Dia bertanya-tanya apa akhir yang akan dialami murid ini 12 tahun kemudian. Ning Changjiu tertawa dan memasukkan surat pernikahan itu ke dalam lengan bajunya alih-alih merobeknya, sambil berkata, terima kasih atas perhatianmu, tapi 5 tahun terlalu lama.
Bagaimana kalau 3 tahun? Aku akan datang ke kota kekaisaran untuk menemuimu 3 tahun lagi. 3 tahun? Tanya Zhao Xianger, tapi kau belum mencapai alam mendalam. Ya, kata Ning Changjiu. Aku belum mencapai alam mendalam. Lagi pula, tubuhku membuatku semakin sulit berkultivasi. Aku tidak berbeda dari orang biasa. Dibandingkan dengan seorang kultivator, aku bisa dianggap sangat lemah. Zhao Xianger berkata, aku ingin mengatakan hal serupa untuk menghinamu, tapi ternyata kau suka mencela diri sendiri. Tapi, kau tidak perlu merendahkan dirimu sendiri. Aku juga tidak akan percaya omong kosongmu. Seburuk apapun kondisi fisikmu sekarang, aku masih sangat percaya padamu. 3 tahun lagi, aku akan menunggumu. Ning Changjiu terdiam sejenak lalu mengangguk serius, setuju. Setelah mengatakan itu, ia bisa dengan jelas merasakan ki yang familiar itu semakin mendekat. Namun orang itu tetap tidak muncul. Apakah dia salah? Namun, jika dia benar-benar salah, lebih baik dia menerima kesalahannya dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Ini adalah cuplikan pesta ulang tahun hari ini. Percakapan mereka tidak berlangsung lama, tetapi tampaknya telah mengejutkan semua orang yang hadir. Banyak orang bahkan tidak menyadari bagaimana awalnya, bagaimana kelanjutannya, dan mengapa akhirnya seperti ini. Tentu saja, kedua pihak terkait yang mengira mereka tahu hal itu merasakan hal yang sama. Bagaimanapun, perjanjian 3 tahun telah disepakati saat itu. Pesta ulang tahun juga hampir berakhir. Kemudian, tibalah waktunya untuk memberi penghargaan kepada orang-orang sesuai kontribusi mereka dan menghukum yang lain berdasarkan kesalahan mereka. Suasana berangsur-angsur menjadi suram, karena di aula, sebagian besar orang berdosa. Sekitar tengah hari, Qi Yuli, yang telah berdiri di depan tangga di luar selama 2 jam, akhirnya dibawa masuk ke aula oleh 2 penjaga secara perlahan. Di aula, semakin banyak orang yang keluar. Banyak pejabat berpakaian rapi sebelum menghadiri pesta ulang tahun, tetapi sekarang, ketika mereka keluar, mereka mengenakan seragam penjara. Namun, tampaknya demi kebaikan bersama, sebagian besar dari mereka dibebaskan dengan ringan karena mereka bukanlah dalangnya. Qi Yuli memperhatikan orang-orang yang berjalan melewatinya dan mereka juga menatapnya seolah-olah sedang melihat orang mati. Masih ada ruang bagi mereka untuk mendapatkan sedikit keringanan, tetapi Qi Yuli adalah salah satu dalang pengepungan kediaman guru kekaisaran, yang tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Siang harinya, 2 pengawal berbaju hitam membawa Qi Yuli masuk. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.